Andri, bagaimana Anda melihat keresahan para pengusaha yang menyebut bahwa gap yang sangat besar dalam catatan impor Indonesia ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dengan data ekspor Cina ke Indonesia, di mana untuk data dari ekspor Cina sendiri, ini General Custom Administration of China ini menilai bahwa ada 2,9 miliar dolar AS yang mempengaruhi pertumbuhan industri tekstil di Indonesia. Ya, tentu kita melihat ya bahwa ini sangat memberikan dampak bagi kinerja industri tekstil dan pakaian jadi di dalam negeri. Kita saat ini punya persoalan terkait dengan sektor tekstil dan pakaian jadi yang kinerjanya tentunya tidak cukup baik begitu ya. Pertama kita melihat bahwa ada masalah terkait dengan tingginya harga energi seperti harga listrik yang harus dibayarkan oleh industri ini. Kedua adalah masalah produktivitas tenaga kerja yang tentunya kalau kita lihat tidak sebanding ya dengan upah tenaga kerja di sektor ini. Dan yang ketiga itu tentunya adalah produk impor, terutama pakaian jadi ya. Ini berbahaya bagi industri kita, memang karena pertama segudang insentif yang diberikan oleh negara eksportir asal. Jadi negara seperti China itu memberikan pertama memberikan insentif terkait dengan harga input, harga listrik ya untuk sektor industri tekstil mereka dan juga subsidi yang diberikan. Jadi dalam hal ini mereka pastinya menjual produknya dengan sangat sangat murah gitu ya di pasar Indonesia. Jadi harga yang jauh lebih murah ini tentunya merupakan keunggulan bagi produk-produk tekstil dan pakaian jadi impor. Nah, sekarang kita dihadapkan pada produk impor ilegal. Jadi produk impor ilegal ini artinya ada serangkaian biaya yang tidak dibayarkan oleh pengirim produk tersebut gitu ya. Jadi biaya-biaya seperti bea masuk, biaya seperti pajak ya yang terkait dengan produk impor ini tidak dibayarkan oleh eksportir, dan akhirnya produk yang awalnya sudah murah tadi yang sudah saya sebutkan ini jadinya karena tidak membayarkan sejumlah biaya yang harus wajib dibayarkan menjadi lebih murah lagi gitu ya. Jadi konsumen pada akhirnya akan diberikan pilihan bahwa ternyata ada produk yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk-produk lokal, dan tentunya kalau kita melihat bahwa konsumen tidak akan melihat ya asal produknya dari mana, apakah legal atau ilegal, mereka tidak tahu terkait dengan hal itu. Mereka secara sederhananya akan melihat bahwa oh produk ini murah sesuai dengan daya belinya mereka. Oke, baik Pak Andri, apakah sebetulnya memang yang mayoritas ini hanya berasal dari Cina atau ada negara-negara lainnya Pak di Asia Timur atau mungkin Asia Tenggara? Ya, kalau saya melihatnya memang mayoritas itu dari China ya. Kita melihat juga beberapa dari Vietnam, dari Bangladesh, beberapa di antaranya tentu adalah negara-negara yang memang punya keunggulan di sektor tekstil. Oke, Pak, jika melihat kondisi perekonomian global saat ini di mana tren-tren bank sentral besar ini kan saling menaikkan suku bunga begitu ya Pak, ini apakah akan ada pengaruhnya ke industri tekstil dan juga produk tekstil di tanah air? Ya, tentu kalau kita berbicara saat ini ya terkait dengan kondisi ekonomi global, tentu saat ini masih diselimuti ketidakpastian gitu ya. Tentu dengan kita berharap bahwa suku bunga acuan itu tidak terlalu tinggi sehingga mungkin cost of funds yang diberikan ya tentunya tidak akan membebani gitu ya untuk industri. Tetapi kita perlu melihat lagi hal yang lain selain dari suku bunga tadi, yaitu adalah masalah ketidakpastian tadi terutama dari permintaan global. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa
dengan penurunan permintaan global saat ini, khususnya untuk tekstil dan pakaian jadi dari negara-negara maju, karena mereka juga mengalami tekanan ekonomi yang cukup besar, ini menyebabkan negara-negara penghasil tekstil itu mencoba untuk mencari pasar baru. Jadi tidak hanya Indonesia yang ternyata ekspornya turun, terutama di industri tekstil dan pakaian jadi, tetapi juga China, Vietnam, Bangladesh juga merasakan hal yang serupa. Jadi mereka ingin memasarkan produk mereka yang tidak terserap oleh importir di negara maju gitu. Jadi ini menurut saya jadi ancaman karena ketika Indonesia tidak cukup kuat gitu ya dari segi bordernya dan juga penetrasi untuk masuk ke dalam pasar Indonesia semakin loose. Jadi dengan perekonomian global yang tentunya masih belum cukup baik, ini justru menjadi ancaman bagi industri tekstil dan juga pakaian jadi Indonesia gitu.